tidak akan mudah bagi para malaikatullah, yaitu malaikat mau datang mengambil nyawa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu kisah yang judulnya ini tentang berharap mati. Kok bisa orang atau manusia yang hidup malah menginginkan kematian? Ada apa? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke channel Hikmah Misteri. Baru-baru kemarin saja ada sebuah kisah yang datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mas Eko. Dia menceritakan salah satu keluarga terdekatnya, sebut saja namanya Pak Ilham. Dalam kehidupan Pak Ilham semasa muda, dia terbilang orang yang sering yang namanya keluar kota, keluar Jakarta, bahkan keluar Pulau Jawa. Di masa mudanya Pak Ilham bisa dibilang orang yang memang dikenal orang yang sangat berani. Tapi di balik keberanian itu ada satu hal yang diceritakan oleh Eko, kalau Pak Ilham ini memang rajin dan tekun melakukan berbagai macam tirakat atau lelakon dalam bahasa Jawa, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan bersemedi ataupun bertapa, datang ke beberapa guru-guru spiritual, guru gaib. Ini dilakukan oleh Pak Ilham yang tujuan utamanya ya untuk menjaga diri. Tapi yang diceritakan oleh Eko di sini, ketika di usia atau akhir hayat dari Pak Ilham selama hampir 3,5 tahun, Pak Ilham sudah berusaha bolak-balik dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain sampai hampir 6 kali operasi yang dilakukan oleh Pak Ilham. Sampai semua harta bendanya bisa dibilang habis. Semua itu berkenaan dengan apa yang pernah dilakukannya, yaitu tirakat atau semedi lewat bantuan guru spiritual yang mungkin diberikan beberapa amalan ataupun hal-hal yang bersifat khodam, bersifat gaib yang ditaruh di dalam tubuhnya. Dan inilah yang menjadi sebab musabab dari Pak Ilham, kalau dirinya harus merasakan bagaimana akibat dari sesuatu yang sesungguhnya bertentangan dengan jati diri atau kodrat dari manusia. Karena dalam hakikatnya saya secara pribadi, manusia itu lebih sempurna daripada golongan gaib atau sejenis jin. Tapi entah apa yang dilakukan oleh Pak Ilham, dia justru malah menerima dirinya sebagai wadah atau tempat bersarangnya para jin-jin untuk menjadikan tubuhnya itu lebih kuat. Mungkin pada awalnya dia merasakan kelebihannya, sakti yang dia dapatkan, apapun keinginannya mudah didapatkan. Tapi ketika di usia yang sudah lanjut, saat raga ini sudah tidak mampu menopang segala sesuatu yang bersifat gaib, ketika ajal sudah mendekati ke dalam tubuh Pak Ilham, datang ke orang pintar. Sempat diruqyah beberapa kali, bahkan si peruqyah itu mengatakan, kalau saya tidak bisa Pak, saya tidak bisa untuk membuat Bapak ini lebih baik dari sebelumnya. Karena ada satu jawaban dari Eko, yaitu tentang Pak Ilham. Karena yang dilakukan Pak Ilham ini di masa-masa akhir hayatnya, 3 tahun awal dia sempat datang ke rumah sakit yang pertama. Dia melakukan operasi di bagian kaki, di bagian perut. Tapi ada satu hal yang disembunyikan oleh Pak Ilham, bahwa dia menggunakan sesuatu hal yang berkaitan gaib yang membuat hasil operasi atau medis ini tidak berdampak. Ya mungkin kesembuhan secara medis dia dapatkan, tapi kondisi fisik dan tubuhnya dalam beberapa bulan sampai 1 tahun pertama yang dirasakan oleh Pak Ilham ini sangat merepotkan Pak Ilham. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Hal ini membuat istri dan anak-anaknya merasakan kalau Pak Ilham itu ada sesuatu yang aneh.
Mungkin pada awalnya istri ataupun anak-anaknya merasakan itu sakit dari pengaruh dari kerja yang terlalu berat, pikiran yang mungkin terbebani. Tapi dari sudut pandang lain secara gaib, ketika ada salah satu keluarganya dari Eko mengetahui bahwa Pak Ilham ini pernah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tirakatnya, yang membuat tubuh dari Pak Ilham hanya dijadikan sarang. Walaupun berkali-kali usaha lewat medis dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik. Justru akan memberikan dampak yang lebih buruk. Dan itu terbukti. Selama 1 tahun terkapar, terbaring di tempat tidur, 2 tahun berlanjut, sudah 4 rumah sakit yang didatangi oleh Pak Ilham bersama keluarganya. Dan di tahun ketiga, 2 rumah sakit didatangi lagi dengan perawatan yang secara intens dari perawat yang datang langsung merawat ke rumahnya. Itu pun dilakukan oleh keluarganya Pak Ilham demi kesehatan Pak Ilham. Itu 3 tahun lamanya. Dan setengah tahun terakhir yang diceritakan Eko yang secara langsung dari Pak Ilham, bahwa dia sudah merasakan ketika dirinya terbaring selama 3 tahun, dia sudah merasakan dirinya tidak kuat. Saya sih udah tidak kuat setiap malam, setiap waktu. Bukan dirinya yang ngomong. Sampai istrinya meminta bantuan ke Eko, meminta bantuan ke tetangga, tolong suami saya, tolong bantu orang tua saya. Ini dari anaknya. Tapi usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang dimintai bantuan Pak Ilham lewat istri ataupun anaknya, dari dukun, dari para kiai, dari dokter, semuanya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Allahu Akbar. Naudzubillah, naudzubillah. Dan ketika para kiai atau ustadz, para supranatural, paranormal yang datang ke tempatnya Pak Ilham secara langsung memberikan penjelasan kalau Pak Ilham ini tidak melepaskan, tidak merelakan secara lahir dan batin di dalam tubuh Bapak sendiri, tidak akan mudah bagi para malaikatullah, yaitu malaikat mau datang mengambil nyawa Bapak. Karena dengan kesucian para malaikat tidak akan mau datang ketika ada jin di dalam tubuh manusia. Karena sejatinya roh itu suci yang akan dihadapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumul mahsyar. Itu penjelasan dari beberapa ustaz, dari beberapa kiai yang datang ke rumahnya Pak Ilham. Kemungkinan besar waktu diberikan nasihat ataupun ceramah dari beberapa kiai. Sosok di dalam tubuh Pak Ilham ini yang memberikan jawaban untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Saya tidak apa-apa, saya tidak pakai apa-apa, saya tidak menggunakan apa-apa, semuanya sudah saya buang. Itu pengakuan dari lisan Pak Ilham. Dan ternyata setelah 3 tahun 3 bulan yang dialami Pak Ilham, ada satu hal yang dijelaskan oleh Pak Ilham. Dulu dia pernah melakukan satu tindakan, satu tirakat yang di luar nalar manusia. Air keras, batu dijadikan hidangan setiap hari. Air keras mencoba dilurulkan, disiramkan ke bagian muka, ke bagian tubuhnya. Batu dimakan. Itu tirakat yang dilakukan oleh Pak Ilham. Dan ada beberapa hal yang dilakukan Pak Ilham yang sangat-sangat membuat Pak Ilham itu akhirnya susah untuk meninggalnya. Dan dia sampai di 3 bulan terakhir sudah teriak-teriak, tolong bantu aku kok, tolong bantu aku kok. Saya sudah tidak kuat, saya sudah pingin kembali, saya sudah pingin mati, tubuhku sudah tidak kuat. Karena keadaan tubuh dari Pak Ilham. Kaki yang mengeras, perut yang mengeras, tangan yang sudah membesar dengan wajah yang bengkak, pandangan mata yang sudah kabur. Dan ketika ada praktisi yang datang, melihat kondisi tubuh Pak Ilham, saat diminta bantuannya oleh Eko, dijelaskan ke Eko, kok saudaramu ini masih ada hal yang belum dia lepaskan. Kamu harus bisa dan kamu harus mau menjelaskan ke keluarganya, agar keluarganya mau mengikhlaskan secara lahir dan batin. Dengan izin Allah, insya Allah apa yang ada di dalam tubuh saudaramu akan keluar dengan segera. Tapi ada satu juga yang harus kamu pertanyakan ke saudaramu sendiri, yaitu Pak Ilham. Maukah dia melepaskannya?
Kalau dia tidak mau melepaskannya, itu juga tidak akan berarti. Dan jawaban dari keluarganya Pak Ilham, termasuk Pak Ilham, ternyata sudah datang ke guru-gurunya yang gurunya ini sudah meninggal semua. Jadi dalam beberapa bulan kemarin ternyata yang dilakukan oleh Pak Ilham dan juga keluarganya tanpa sepengetahuan Eko saat mereka itu sepertinya sedang pergi ke rumah sakit kontrol atau apa. Ternyata satu keluarga itu bepergian mencari guru-guru dari Pak Ilham yang dulu pernah menjadi guru dari Pak Ilham, guru spiritual. Dan saat beberapa guru yang datangi, ada 3 guru yang sudah meninggal, yang waktu itu cerita dari Pak Ilham, mereka memberikan satu amalan yang ditaruh di tubuh. Ada satu amalan dari tanah kuburan yang dimasukkan ke tubuh. Ada susuk yang juga dimasukkan ke dalam tubuh. Saat setelah ketiga gurunya sudah meninggal, dia pulang dengan keadaan yang sangat-sangat berduka, dengan keadaan tubuh yang sudah merasakan tidak kuat, tubuh yang sudah sangat kaku, kaki membesar dengan mengeras, perut mengeras, tangan membesar, muka lebam. Istrinya hanya bisa berharap, tolong carikan orang pintar, siapa yang bisa melepaskan apa yang ada dalam tubuh suamiku. Sampai hanya kata itu terucap dari saudaranya Eko, yaitu Pak Ilham. Datang salah satu praktisi dengan 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebelumnya. Ditanyakan, kesaksianmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan, ikhlaskan apa yang ada di dalam tubuh kamu Pak Ilham. Mampukah dan maukah kamu melepaskan secara lahir batin dengan izin Allah Ta'ala Azza wa Jalla? Dan jawaban dari Pak Ilham, saya sudah ikhlas, saya sudah tidak kuat dan saya ingin mati, saya ingin mati, saya ingin mati. Itu jawaban dari Pak Ilham. Kata itu terucap langsung dari saudaranya Eko, itu Pak Ilham. Saat praktis itu sudah mendapatkan jawaban, diminta berjabat tangan. Ulurkan tanganmu Pak Ilham. Setelah uluran tangan Pak Ilham itu dijabat dengan genggaman tangan, Pak Ilham diminta mengikuti apa yang dibacakan praktisi tersebut. Setelah dibacakan, reaksi dari tubuhnya seperti menggelora, tiba-tiba mengejang, tiba-tiba mengeras dan teriak. Dan sontak seperti ada yang keluar dari mulutnya dengan mutah yang benar-benar sangat menjijikan. Dan mutahnya itu bukan seperti mutah orang yang seperti pada umumnya. Ada darah yang bercampur warna kuning, bukan riak, bukan lendir, tapi seperti ada aura-aura negatif. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dijelaskan dari praktisi ke Eko dan juga keluarganya Pak Ilham. Tapi ada beberapa hal yang sudah mendarah daging ke tubuh Pak Ilham. Dan penjelasan dari praktisi itu, dengan barokah doa yang setiap hari kau lantunkan, kau bacakan untuk Pak Ilham, insya Allah biidznillah, dengan kuasa dan insya Allah semuanya akan luntur lewat najis-najis yang kau keluarkan setiap hari. Dan semenjak praktisi itu datang, apa yang diinginkan Pak Ilham yaitu berharap kematiannya datang. Dari praktisi itu menjelaskan, jika nanti setelah apa yang Pak Ilham lakukan hari ini, jika Allah berkehendak dengan malaikat Israel yang datang kepadamu, mampukah dan siapkah kamu? Siap, saya sudah siap. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terjadi setelah 3 hari, semua yang ada di dalam tubuh Pak Ilham dikeluarkan. Pak Ilham meninggal dunia. Harapan kematian yang sudah sangat lama diinginkan oleh Pak Ilham akhirnya terkabul juga. 3,5 tahun harapan itu sudah ada di dalam batinnya. Tapi karena tidak ada yang bisa melepaskan apa yang ada di dalam tubuhnya, sehingga raga atau tubuh Pak Ilham yang dijadikan wadah oleh para jin, para gaib, yang menjadikan Pak Ilham itu sebagai wadah, yang sepertinya dari penjelasan praktisi Pak Ilham seperti sudah mayat hidup. Cuman karena ada pengaruh gaib dari beberapa sosok-sosok yang ada di dalam tubuh Pak Ilham, yang membuat Pak Ilham itu mampu bertahan hidup selama 3,5 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita dari Eko. Semoga dari kisah Eko ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jangan pernah sekali-kali kita menggunakan tubuh kita untuk
melakukan atau menaruh sesuatu yang bersifat gaib yang tidak kita tahu bagaimana nanti dampaknya. Tapi dari ceritanya Eko ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Semoga di channel Hikmah Misteri ini kita bisa banyak-banyak belajar untuk mengerti apa arti yang namanya suatu hal-hal yang gaib. Saya Pak De, terima kasih untuk dukungan dan subscribe kalian semuanya dan juga komen-komen dari kalian. Semoga membuat kami seluruh tim ini bisa lebih baik dalam menyajikan konten-konten berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.